Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam program Renungan SOS. Puji Tuhan, pagi yang indah ini kita akan meneruskan renungan kita. Tapi mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan kalau pagi yang indah ini kembali kami boleh berada di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat perlindungan Tuhan di sepanjang malam. Terlebih Engkau sudah bangunkan kami pada pagi yang indah ini dengan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus menolong kami, memampukan mendengar, bahkan memahami kebenaran firman Allah, renungan yang akan kami dengarkan, agar kami semakin diberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masuk pada bagian yang kedua dari renungan kita ya. Dari judul yang baru sudah 3 kali ya. Tapi kali yang pertama merupakan pendahuluan dari renungan kita ya. Bagian kedua kemarin itu sebenarnya adalah bagian yang pertama dari judul ya, renungan kita, yaitu Only by His Grace. Dan yang ketiga ini merupakan bagian yang kedua dari anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Ya, kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 29, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, ya, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, ya. Jadi Tuhan menentukan kita dari semula. Perhatikan dalam ayat 29 ini, alinea kedua, ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kata ditentukan dari semula. Saudaraku, kata ditentukan ini ya, perhatikan, kata ditentukan ini ya adalah ditujukan merujuk kepada, kata ditentukan di sini merujuk kepada tujuan Tuhan memilih kita ya. Jadi tujuan Tuhan memilih kita ya. Hal ini yang perlu kita perhatikan pada bagian pertama dari alinea kedua dari ayat 29. Mereka juga ditentukannya dari semula ya, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya ya. Yang harus kita perhatikan pertama adalah kata ditentukan ya. Kata ditentukan di sini merujuk kepada tujuan Tuhan memilih kita ya. Saudaraku, Tuhan memilih orang percaya atau melakukan segala sesuatu ada ya tujuannya ya. Tuhan menciptakan segala sesuatu ya, ditentukan atau ditujukan ya. Ditujukan kepada kita bahwa kata ditentukan itu merujuk kepada tujuan daripada Tuhan ya. Mari kita lihat Amsal 16 ayat yang keempat ya. Ayat 16, Amsal 16 ayat yang keempat. Jadi kata ditentukan dari semula sini, ini merujuk tentang tujuan Tuhan menciptakan ya. Amsal 16 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan ya. Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka ya. Jadi kata ditentukan di sini merujuk kepada tujuan Tuhan menciptakan segala sesuatu. Bahkan di ayat 16 ayat 4 tadi Amsal 16 berkata apa? Bahkan orang fasik ya ditentukan oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan untuk hari malapetaka ya. Saya baca sekali lagi. Tuhan membuat segala sesuatu, jadi termasuk ya, segala itu banyak pemahamannya, pengertiannya ya. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Jadi apapun yang ada di alam semesta ini
Tuhan menciptakannya dengan tujuan, ya. Ada tujuannya masing-masing. Nggak mungkin Tuhan membuat sesuatu lantas tidak ada gunanya, ya, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, nggak mungkin, saudara, ya. Jadi semua yang ada di alam semesta ini yang kita bisa lihat secara kasat mata, Tuhan menciptakan itu ada tujuannya, ya. Bahkan di bagian B Amsal 16 ayat 4 dikatakan, ya, bahkan orang fasik dibuatnya, ya. Jadi Tuhan menciptakan orang fasik, ya, untuk hari malapetaka, ya. Kalau kita pakai logika kita seolah-olah Tuhan ini kurang kerjaan kali, ya. Masa diciptakan manusia, ya, untuk hari malapetaka, khususnya orang fasik. Kenapa, saudara? Bukan seperti itu. Tuhan bukan suka-suka dia mau bikin apa, ya, mau ditentukan untuk apa. Bukan itu, saudara, ya. Di Amsal 16 ayat 4 itu dikatakan bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari penghukuman, ya, hari murka Allah yang besar. Ini menunjukkan bukan Allah suka-suka dia mau buat apa, mau jadi apa, itu bukan itu masalahnya. Di sini menunjukkan bahwa Tuhan itu Maha tahu. Orang fasik itu nggak mungkin, ya, nggak mungkin kecuali karena kasih karunia Tuhan, kecuali karena anugerah Tuhan dia bisa menjadi baik, ya. Itu yang harus kita perhatikan, ya. Puji Tuhan. Jadi Tuhan membuat sesuatu, segala sesuatu ada tujuannya. Contoh, ya. Contoh Yunus 1 ayat yang ke-17, ya. Kita buka Yunus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Yohanes pasal yang pertama ayat 17 di sini dikatakan, maka atas penentuan Tuhan, ya. Jadi itu ketentuan Tuhan, ya, ya. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Atas penentuan Tuhan, ya. Tuhan memanggil, ya, seekor ikan paus yang besar. Tujuannya apa? Ya. Untuk membawa Daud ke kota Nineve, saudara, ya. Yunus ini seorang nabi Tuhan yang diutus Allah untuk pergi ke Nineve. Tapi dia sudah tahu kondisi orang Nineve tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Apa artinya? Mereka jahat luar biasa. Itu gambaran dari kata tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan, ya. Kita baca di dalam Yunus 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ya. Datanglah Yunus 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah atau berkhotbahlah, menginjillah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku, ya. Ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan, ya. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berlayar atau berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh di hadapan Tuhan. Perhatikan, Yunus ini adalah seorang nabi Tuhan, ya, yang diutus Tuhan untuk pergi melayani di kota Nineve yang besar itu, ya. Banyaknya kurang lebih 120.000 orang, ya. Apa yang terjadi? Yunus sudah tahu ini kota ini jahat luar biasa orang-orangnya, ya. Tiada hari tanpa kejahatan kayaknya seperti itu, ya, orang-orang Nineve. Nah, Yunus mendengar hal itu, dia merespon dengan telinga jasmani. Waduh, kalau saya ke sana saya mungkin mau dicincang kalinya, ya. Apa yang terjadi? Dia pikir-pikir daripada nanti dia menjadi korban di sana. Padahal yang memanggil itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, ya, yang menciptakan dia, ya. Kebanyakan hamba-hamba Tuhan muda dipanggil Tuhan itu ada saja alasannya, ya. Musa dia katakan dia tidak pintar ngomong lah dan sebagainya, ya. Yeremia juga demikian, ya. Sekarang tiba pada giliran Yunus, dia menjadi takut, saudara, ya. Makanya di ayat 2 dikatakan, ya,
Bangunlah, pergilah ke kota Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatan mereka sampai kepadaku, ya. Kejahatan mereka sampai di hadapan Tuhan, ya. Ayat yang ketiga, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri. Saudara, ada berapa banyak orang sekarang, ya, sudah ditentukan untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Dia banting kemudi, saudara, ya. Dia takut menghadapi dunia pelayanan, padahal Tuhan yang memanggil. Dan akhirnya apa, saudaraku? Dia lari, dia pergi ke Yafo. Yafo adalah sebuah kota pelabuhan, di mana di sana dia mendapat kapal untuk berlayar kemana saja. Ya. Tuhan lalu menyuruh dia ke Niniwe, dia lari ke Tarsis. Akhirnya apa, saudara? Dalam cerita itu pasal 2 dan seterusnya, ya, apa yang terjadi? Dia dihadang oleh badai di tengah jalan. Ya. Seluruh orang ditanya di dalam kapal, tidak ada yang mengetahui apa penyebab dari, ya, gelombang yang besar, badai yang besar yang menerpa pelayaran daripada Yunus. Alhasil mereka menemukan Yunus di bawah kapal, ya. Dalam arti di bagian paling bawah, dia sembunyi di sana. Ketika Yunus ketahuan, mereka bertanya, apakah karena engkau badai ini datang? Dia katakan, betul. Sekarang buanglah aku ke dalam laut. Ya, dia bilang, jangan buang barang-barang, buanglah aku ke dalam laut. Dia menyadari, ya, dia menyadari. Akhirnya dia dibuang ke laut, dan Tuhan menentukan, ya, Tuhan mengirim ikan paus itu ada tujuannya, bukan gak ada tujuannya. Begitu juga Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kita itu ada tujuannya, ya. Tujuannya ikan paus Tuhan utus kemana Yunus dibuang ke laut itu. Apa yang terjadi? Tujuannya adalah untuk membawa kembali Yunus ke kota Niniwe. Sebab bagaimana di tengah laut dia mau cari kapal, ya, itu di tengah laut, saudara, ya, bukan masih di daratan. Kalau di daratan dia bisa mungkin pindah kapal lain untuk pergi ke Niniwe, tapi ini sudah di tengah laut, di tengah perjalanan. Ketahuan ternyata dia penyebab badai yang datang. Seringkali, saudara, kalau badai datang dalam pelayanan kita seringkali lupa, ya. Seringkali karena ulah kita sendiri. Di dalam usaha kita, di dalam rumah tangga, apapun profesi kita, menghadapi badai, ya, yang luar biasa seolah-olah mengancam keselamatan kita, ya, itu mungkin adalah ulah kita sendiri. Nah, Tuhan mengirim ikan paus ini, ya, bukan supaya dia sadar, ya. Tuhan kirim ikan paus ini untuk menelan daripada Yunus supaya dia bisa kembali ke Niniwe, ya. Itu tujuan Tuhan, itu ketentuan Tuhan mengirim ikan paus itu, ya. Dan saya akan nanti di kitab, nanti di waktu lain saya akan membahas tentang kitab Yunus ini, ya. Tetapi di sini Tuhan mengirim, ya. Bayangin, Yunus seorang manusia, seorang nabi, diutus Allah ke Niniwe, dia lari ke Tarsus. Tapi ikan paus tidak punya pengertian, tidak punya pikiran, perasaan, dan kehendak seperti manusia. Ikan paus justru dia mengerti Tuhan suruh dia ke daerah yang arah menuju ke Tarsis, karena di sana, ya, Yunus dibuang ke laut. Dia tahu tujuannya untuk membawa Yunus kembali ke apa? Supaya pergi ke kota Niniwe. Saudara, ada berapa banyak hamba Tuhan mau lari dari pelayanan? Ingat, kalau badai demi badai datang dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kita, ingat, itu bukan kebetulan. Mungkin karena kita mau melarikan diri dari panggilan Tuhan. Apapun panggilan kita, apapun profesi kita, jika Tuhan sudah menetapkan, ya, jangan sampai kita macam-macam, saudara, ya. Sebabnya di hari-hari ini, di dalam kondisi seperti ini, Indonesia masih belum bebas dari COVID, bahkan muncul Omikron. Tapi jangan lari dari pelayanan. Ada banyak gedung-gedung mewah besar, tapi tidak berani jemaat, ya. Gembala membuka gereja, pendeta membuka gereja untuk ibadah secara offline, tetapi banyak yang tidak mau datang, bukan karena takut, bukan karena gak mau datang, tapi takut kena Omikron, kena COVID. Jadi gereja gede misalnya kalau ditampung, dari tampungnya bisa 500-600 orang. Syukur-syukur ada 50 orang datang, saudaraku. Itu pun jaga jarak, ya. Apa yang kita perlu takutkan?
yang kita perlu takutkan adalah takut akan Allah. Kalau kita tidak melakukan kebenaran firman Allah, ini yang harus kita sadari. Jangan kita tinggal di rumah, ya sudah ikut online, itu pun mungkin ada yang sambil tiduran, ya. Dan berbagai macam cara kita meresponi ibadah itu. Nah, saudara yang kekasih, hari-hari ini kita harus sadar, kita apapun profesi kita, pelayanan kita dan sebagainya, itu sudah ditentukan. Tujuan Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan kita ada tujuannya. Seperti Amsal 16 ayat 4, Tuhan menciptakan segala sesuatu ada tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dijadikannya untuk hari penghakiman. Tuhan yang maha tahu kehidupan kita, saudaraku, ya. Sebabnya kita sebagai orang percaya jangan sampai, ya, kita lari dari panggilan Tuhan, ya. Ikan paus yang menelan Yunus membawa kembali dia kepada panggilan awal. Harusnya ke Niniwe, dia mau lari ke Tarsus. Tuhan panggil, saudara. Kalau Tuhan panggil kita kembali kepada panggilan awal, ikutilah kehendak Tuhan. Apa yang terjadi? Kalau kita ikuti kehendak Tuhan, itu sangat indah, ya. Saya baca lagi bagian kedua dari ayat ini. Mereka yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita dipilih, ada tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan memilih kita supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saudaraku yang kekasih, tujuan Yesus turun dari surga membawa misi penebusan bagi manusia yang jatuh ke dalam dosa. Untuk apa? Memulihkan gambar dan rupa Allah yang ada pada manusia yang sudah rusak. Kita lihat pada waktu Adam dan Hawa masih di Taman Eden, Tuhan memberitakan, ya, Kejadian pasal 2 ayat 16 dan ayat 17. Kita lihat, ya, Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Kita lihat ayat itu. Kejadian 2 ayat 16 dan 17 berbunyi sebagai berikut. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Saudaraku yang kekasih, di Taman Eden setelah selesai Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan memberi perintah, ya, semua pohon di dalam taman ini silahkan dimakan. Cuman satu pohon, yaitu buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan dimakan. Sebab ada penyebabnya. Ketika, ya, ada akibatnya. Ketika mereka melanggar perintah Tuhan, katakan pasti mati. Ya, pendek cerita, Kejadian pasal 3 menceritakan satu waktu Hawa berjalan-jalan di Taman Eden, ketemulah dia pohon yang dimaksud Tuhan supaya tidak boleh dimakan. Dia memandang pohon itu, ya. Apa yang terjadi? Dia di sana tanpa dia sadar, iblis sedang menunggu menjerat Hawa supaya dia terpedaya, ya, terpedaya oleh tipu muslihat daripada iblis. Dan kita sama tahu akhirnya dia makan itu buah. Perhatikan Kejadian pasal 3, ya, ayat yang ke-6. Ya, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Satu, baik untuk dimakan. Dua, dan sedap kelihatannya. Ya, yang kedua, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Perhatikan ayat yang ke-7, ya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka telanjang mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudaraku, apa yang terjadi? Adam dan Hawa terpedaya oleh ular. Mereka makan buah yang dilarang Tuhan pada saat itu juga, ya. Pakaian kemuliaan Allah yang menyelimuti mereka dari ujung kepala sampai telapak kaki itu tanggal, lepas dari kehidupan mereka. Baru mereka menyadari, loh, kok kita telanjang, ya. Sering mereka sadar mereka telanjang, mereka sembunyi dan mereka mencari daun-daun pohon ara untuk menyematnya menjadi pakaian.
Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kemuliaan Allah tanggal dari hidup mereka. Ya, kemuliaan Allah tanggal dari hidup mereka. Maka mereka lari dari hadapan Allah, menyembunyikan diri, membuat cawat, menyemat daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangan mereka. Tapi Tuhan tahu, ya, apa yang terjadi, saudara. Kalau kita menjadi pelanggar firman Tuhan, kita pasti menerima akibatnya. Yunus, Tuhan suruh ke Niniwe, dia lari ke Tarsus. Ya, nah saudaraku, di sini dikatakan Tuhan memilih kita ada tujuan. Tujuannya untuk menjadi serupa dengan Allah. Ya. Mengapa? Sebab apa yang hilang di Taman Eden yang pernah dimiliki Adam itu dikembalikan kepada kita, kepada gereja Tuhan oleh kelahiran kembali. Ya. Kita dijadikan serupa dengan gambaran anaknya. Kemuliaan Allah yang pernah Adam miliki, yang hilang di Taman Eden, dipulihkan oleh Adam kedua, yaitu oleh Yesus Kristus melalui kelahiran kembali, saudaraku. Ini yang perlu kita sadari. Sekarang saya mau tanya, saudara, sayang kita tidak face to face atau Google Meet. Kalau kita Google Meet, kita bisa, ya, interaksi, ya. Tapi saya mau tanya kepada saudara, walaupun saudara tidak bisa saya dengar menjawab. Ya, kapankah seseorang bisa menjadi serupa dengan gambaran anaknya? Kapankah orang percaya bisa menjadi serupa dengan Yesus? Apakah ketika Yesus datang kali yang kedua? Ini satu pemahaman yang keliru, saudara. Ketika kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, saat itu kemuliaan Allah, kita menjadi serupa dengan Allah, serupa dengan gambaran anaknya, melalui kelahiran kembali. Ya. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B, ya. Kalau bagian A, adapun pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Yesus. Ya. Yohanes 10 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka atau orang-orang yang menjadi pilihannya, orang-orang pilihannya, ya. Aku datang supaya orang-orang pilihan itu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Aku datang supaya mereka, orang-orang pilihan itu, memiliki hidup. Hidup dimaksud di sini adalah zoe, bukan bios. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia masih hidup, tapi hidup itu cuman seperti kita nonton film. Makanya teater-teater itu namanya apa? Bioskop. Gambar hidup tapi bukan hidup. Mati, hidup tapi mati. Ya. Hidup tetapi mati. Bioskop itu artinya hidup tapi mati. Cuman gambar-gambar hidup. Ada suara tapi mati. Coba ketika nonton mati listrik. Nggak ada lagi gambar itu, saudara, ya. Demikian hidup manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Mereka mati secara rohani di depan Allah. Tapi ketika mereka dilahirkan kembali karena pilihan Tuhan, mereka memiliki zoe, hidupnya Allah, hidup yang tiada berkebinasaan. Hidup yang sudah berdosa berakhir sampai kepada liang kubur. Yeremia 17 ayat yang ke-13 di terjemahan yang lama dipakai, barang siapa meninggalkan Tuhan, mata air kehidupan itu tersuratlah namanya di dalam tanah, bukan di dalam sorga. Tetapi ketika kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, kita diberikan hidupnya Allah zoe. Hidupnya Allah zoe tidak berakhir, tidak berkesudahan, tidak ada batas waktu. Hidup yang kekal itu kita miliki lewat kelahiran kembali. Dan melalui kelahiran kembali kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya. Jadi kapan gereja Tuhan orang percaya sempurna? Ketika lahir baru, bukan nanti Yesus datang. Ya. Nah, kelahiran baru ini menentukan sekali, saudara. Ya. Jadi orang percaya telah menjadi serupa dengan Yesus ketika lahir baru. Ya. Pembahasannya terlalu luas, tapi saya akan menerangkan intinya saja. Ya. Ketika kita lahir baru, kita telah memiliki zoe, hidupnya Allah. Ya. Yang kedua, Galatia 4 ayat yang ke-6 berkata, ya, karena kamu adalah anak, ya,
Galatia 4 ayat yang ke-6. Mari kita lihat ayat ini ya. Mari kita lihat ayat ini. Galatia 4 ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh, telah, bukan akan, bukan sedang ya. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abah, ya Bapa. Kita, Roh Kudus masuk dalam hidup kita ketika kita lahir baru. Kita telah menerima kehidupan Allah melalui kehadiran Roh Kudus, dan kita di sana diadopsi menjadi anak-anak Tuhan oleh Roh. Roh itu bersaksi kepada Bapa di sorga dalam melalui tentang kehidupan kita, saudaraku ya. Pertanyaannya, kok kita masih bisa berbuat dosa? Bukankah kita masih hidup dalam kedagingan? Yes, benar sekali. Tapi ingat, saya sampaikan pagi yang indah ini, jangan saudara salah dengar, dan nanti saudara akan salah mengekspos seolah-olah saya mengajar pengajaran yang sesat. No, saya mengajar Alkitab yang benar. Ketika kita lahir baru, kita sudah menjadi serupa dengan Yesus. Tapi timbul pertanyaan, sudah berapa persenkah kehidupan Yesus teraplikasi dalam hidup kita? Ini yang harus kita sadari. Ketika Yesus dalam datang kali yang kedua, di sana kesempurnaan dari keserupaan kita yang sempurna dengan Allah terjadi secara total pada hari apa? Glorification. Tapi bukan nanti di sana baru kita menjadi serupa. Sekarang setelah kita lahir baru kita telah menjadi sempurna. Sebab apa? Kita memiliki dua hal. Satu, Zoe, hidupnya Allah. Dua, Roh Kudus mengadopsi kita, berseru, bersaksi kepada Bapa di sorga bahwa kita adalah anak-anaknya. Kita sudah sama seperti Yesus, cuman sudah berapa persen? Nanti 100% ketika glorification tiba, hari pemulihan gereja tiba, di sana full, total, sempurna, persis seperti Yesus. Secara moral, bukan secara sifat dasar. Sifat dasar Allah tidak dimiliki oleh ciptaan, tetapi hanya Sang Pencipta. Jadi, sadarkah kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah sempurna, orang-orang yang sudah serupa dengan Yesus? Maka ada lagu Tempo dulu berkata, seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Amin, saudara. Kapan saudara menjadi serupa dengan Yesus? Ketika saudara dan saya lahir baru. Dan kesempurnaan itu terjadi pada glorification. Sekarang ya, step by step itu mengalami progres atas pertolongan Roh Kudus ya. Jadi kita adalah orang-orang yang sudah serupa dengan Yesus. Masalahnya sudah berapa persen ya keserupaan kita dengan Yesus itu ada dalam hidup kita. Ini saudara kita perlu sadari. Amin, saudara. Betapa kita orang yang sangat luar biasa di muka bumi, orang yang paling berbahagia. Makanya saya katakan, tiada hari tanpa mengucap syukur. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan renungan kita besok pagi. Sebelum kita akhiri, kita dengarkan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk, kita nyanyi, saudara. Begitu besar kasih Allah pada kita,
Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat firman Tuhan kita sederhanakan. Kapan kita menjadi serupa dengan Yesus? Ketika kita lahir baru. Haleluya ya. Tapi kesempurnaan keserupaan dengan Yesus baru akan terjadi ketika glorification tiba. Gambar rupa Allah dimaksud adalah demon dan shalomnya Allah. Kita memiliki pikiran dan perasaannya Allah baru kelahiran kembali, saudaraku. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami diberkati luar biasa pagi yang indah ini. Kami menyadari ternyata kami sudah menjadi serupa dengan Yesus. Tetapi kami percaya keserupaan sepenuhnya akan terjadi pada hari glorification. Sekarang kami setahap demi setahap ada proses di mana Tuhan menyempurnakan kehidupan kami. Kedagingan kami semakin dikikis, kemanusiaan kami semakin dimatikan, supaya keserupaan dengan Kristus semakin bertambah-tambah sampai kepada hari glorification. Terima kasih Bapa di surga. Roh Kudus meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup hati kami. Bahkan Roh Kudus memampukan kami menjadi berkat di sepanjang hari ini, di berbagai aktivitas kami yang berbeda-beda. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sampai kita bertemu kembali besok pagi. Shalom.